Honda telah menikmati peningkatan yang stabil dalam hasil MotoGP mereka belakangan ini. Dan saat ini berada di posisi kedua dalam klasemen konstruktor, hanya di belakang Ducati yang memimpin jauh. Namun pembalap tersukses mereka bukanlah dari tim pabrikan. Sebaliknya, pembalap satelit LCR Johann Zarco telah memimpin dan mencatat kemenangan pertama tim sejak Grand Prix Amerika 2023 dengan kemenangannya di Le Mans bulan lalu. Dengan 97 poin sejauh ini, Zarco berada di posisi kelima secara keseluruhan dan meraih podium kedua berturut-turut di GP Inggris, lalu finish kedua di belakang Marco Bezzecchi. Dua hasil terbaiknya yang lain adalah finish keempat dalam sprint race Argentina dan GP Qatar. Sementara itu pembalap pabrikan Luca Marini dan Joan Mir masing-masing berada di urutan ke-13 dan ke-19 dalam kejuaraan. Keduanya dengan hasil finish terbaik di posisi ke-8. Jadi, apa masalah yang dihadapi para pembalap pabrikan? Bagaimana Zarco menemukan cara untuk mengatasinya dan apa solusinya? Masalah terbesar yang dihadapi semua pembalap Honda musim ini adalah chatter atau getaran, jenis getaran spesifik yang menyebabkan motor kehilangan cengkraman dan memengaruhi pengereman. Di GP Inggris, pembalap penguji HRC Alex Espargaro mengatakan bahwa getaran ini adalah bagian dari masalah yang selalu melekat pada pembalap Honda dan memengaruhi semua pembalap. Mir menjelaskan bahwa masalah ini muncul di tikungan panjang ketika mereka melepaskan rem. Ketika ingin melakukan dorongan terakhir ke dalam tikungan, motor bereaksi dengan bergetar. Hal ini tidak memungkinkan mereka untuk memanfaatkan keunggulan motor ini, seperti sasis, karena adanya getaran tersebut membuat motor tidak bisa berbelok. Sisi baiknya menurut Mir adalah kehadiran Alex yang bisa mencoba sesuatu dan lebih fokus pada masalah ini. Sebab di Le Mans ketika Takaki Nakagami ada di sana sebagai pembalap penguji, mereka tidak mengalami getaran apapun untuk jenis tikungan seperti itu. Jadi, semua yang mereka coba sulit untuk dinilai karena getarannya tidak ada. Tetapi di Silverstone getaran itu muncul, sehingga ia berharap mereka bisa sedikit memperbaiki masalah tersebut untuk putaran berikutnya. Espargaro setuju bahwa karakteristik sirkuit GP Prancis berarti tidak ada getaran, sehingga pekerjaan apapun yang dilakukan oleh sesama pembalap penguji, Takaki Nakagami tidak dapat ditargetkan pada masalah tersebut. Espargaro mengakui bahwa getaran ini membuat mereka sangat sulit. Ia menyebut situasi ini sangat rumit karena mereka telah melakukan banyak diskusi dengan Romano Albesiano, Taka dan Mir, namun mereka belum benar-benar memahami dari mana getaran ini berasal. Inilah mengapa mereka mempercepat pengujian swing arm karbon, karena ini adalah sesuatu yang baru dan mungkin dapat membantu, dan itulah sebabnya ia balapan dengan komponen tersebut. Tetapi masalah terbesar dengan getaran ini adalah mereka tidak dapat memahami sumbernya. Espargaro menggambarkannya sebagai mimpi buruk karena mereka telah mencoba banyak hal. Dugaannya adalah getaran itu berasal dari mesin, tetapi sangat sulit jika berasal dari mesin untuk diperbaiki tahun ini sehingga Honda mencoba segalanya. Zarco adalah satu-satunya pembalap yang sejauh ini mampu mengatasi masalah tersebut. Meskipun Marini pada hari Minggu GP Inggris mengisyaratkan bahwa Zarco memiliki hal lain yang ingin ia coba saat sesi praktis, tetapi jelas lintasannya basah, jadi ia tidak bisa mencobanya. Espargaro percaya bahwa Zarco mampu menyesuaikan gaya balapnya untuk membuat perbedaan. Menurut Espargaro, Johan mampu membalap dengan tingkat getaran yang tinggi, sesuatu yang tidak mampu dilakukan pembalap lain. Terutama ketika menggunakan ban baru saat benar-benar harus mencapai batasnya. Zarco mampu berkendara dengan getaran ini tanpa merasakannya. Terutama ketika menggunakan ban baru saat benar-benar harus mencapai batasnya, Zarco mampu berkendara dengan getaran ini tanpa merasakannya. Hal ini sangat sulit, karena tubuh ketika merasakan getaran ini secara naluriah ingin langsung menegakkan motor sehingga motor kurang berbelok. Dan Zarco tidak melakukan itu. Ia mampu membawa kecepatan di puncak tikungan apex. Jadi Zarco benar-benar berkendara di level yang sangat tinggi. Namun Espargaro juga menekankan bahwa ini bukanlah solusi. Solusinya adalah para insinyur dan dirinya sendiri bersama tim penguji harus menemukan solusi untuk getaran jika mereka ingin memenangkan balapan. Mereka berusaha sebaik mungkin.
Tetapi hingga hari itu tiba, yang harus dilakukan para pembalap adalah mencoba beradaptasi sebanyak mungkin. Dan Johan sekali lagi membuktikan bahwa ia adalah yang terbaik dalam beradaptasi dengan getaran ini. Zarco sendiri enggan berbicara banyak mengenai masalah tersebut. Tetapi ia mengatakan bahwa mereka memang mengalami banyak getaran ketika kondisi ban banyak berubah. Hampir setiap lap, tetapi ia bisa sedikit menyesuaikan gaya balapnya. Ia senang bahwa ketika mulai merasakan getaran, ia bisa beradaptasi tanpa kehilangan kecepatan dan akhirnya itu membuahkan hasil. Jadi, apa solusinya? Untuk saat ini tampaknya berupa kompromi. Espargaro mengungkapkan bahwa Honda sedang menguji swing arm karbon. Berbeda dengan komponen aluminium yang mereka gunakan sebelumnya. Setelah GP Inggris, ia percaya komponen tersebut siap untuk digunakan oleh para pembalap pabrikan. Meskipun ia berhati-hati untuk tidak menjanjikan terlalu banyak mengenai potensinya. Ia menggunakan swing arm aluminium saat kualifikasi sebelum beralih ke model karbon untuk sprint race hari Sabtu. Dan kemudian kembali ke aluminium untuk balapan utama. Ketika ditanya apakah ada perbedaan, Espargaro menjawab bahwa sulit untuk mengatakannya secara pasti. Kondisi saat kualifikasi dan sprint sangat berbeda, jadi sulit untuk dibandingkan. Ia tidak berpikir itu adalah solusi akhir. Baginya, swing arm karbon terasa sedikit lebih halus dan bisa mengarah ke arah yang benar. Tetapi ia tidak menganggapnya sebagai solusi untuk masalah mereka. Ia mengalami banyak getaran saat kualifikasi yang menurutnya adalah mimpi buruk dan ia sangat lambat. Kemudian di sprint getarannya sedikit berkurang tetapi masih terlalu banyak. Jadi itu mungkin membantu para pembalap mengatasi beberapa kesulitan mereka. Tetapi untuk saat ini Zarco lah yang membuat perbedaan terbesar. Ketika ditanya apa yang dilakukan Zarco, Mir mengatakan bahwa jika melihat catatan waktu yang dibuat Johan dan catatan waktu yang ia buat, tidak ada perbedaan. Hanya saja Johan mampu melakukannya di posisi yang berbeda. Pada start balapan pertama di Inggris, Zarco melakukan start yang buruk dan berada di belakang. Dan Mir yakin hal itu akan mengubah balapannya sepenuhnya. Ketika memulai pertarungan dengan pembalap lain, itulah yang terjadi padanya. Di sisi lain, jika melihat kecepatan Zarco saat latihan ketika semua orang berada di posisi yang sama, kecepatannya tidak lebih baik dari pembalap Honda lainnya. Hanya saja ia mampu membuat sedikit perbedaan karena posisinya dan mungkin karena pengalamannya. Soal bagaimana ia bisa mendapatkan setelan motor sehingga ia bisa mengelola segala situasi dengan baik.